Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Nuita Putelwira dari Universitas Negeri Padang, jurusan akuntansi. Pada bab kali ini saya ingin bahas bab yang berjudul tentang kepailitan. Yang bakal kita bahas dalam bab kepailitan ada 5. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum kepailitan. Yang kedua, akibat hukum kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit. Yang keempat, penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kelima, pengadilan niaga. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berutang, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditor. Sedangkan cara bahasa kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yakni pailit, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Yang kedua, akibat hukum kepailitan. Akibatnya yang pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit. Yang pertama ada hakim pengawas, yang kedua kurator, yang ketiga panitia kreditur. Yang keempat, penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan ini disebut surseance, yakni yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh maupun sebagai utang kepada kreditor. Yang kelima, pengadilan niaga. Tugas dan fungsinya yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.